Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Cuitan Dosen akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi teknis di seleksi P3K dosen. Nah, jadi kita akan bahas kisi-kisi dan juga contoh soal dan juga informasi mengenai bimbel. Jadi, teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa menjawab soal tryout seperti CAT, maka ketika teman-teman tes nanti itu akan sangat mudah. Jadi, berdasarkan pengalaman di SKB CPNS kemarin, itu kan soal-soalnya hampir sama dengan P3K. Kisi-kisinya juga sama untuk kompetensi teknis. Tapi kalau yang untuk kompetensi umum seperti manajemen sosial kultural, kemudian kemampuan manajerial, sama yang terakhir adalah wawancara, itu umum, jadi semua formasi bakal dapat soal-soal seperti itu. Silahkan teman-teman cek di video saya sebelumnya. Jadi video ini akan fokus ke kompetensi teknis. Teman-teman, selain itu juga kita menawarkan soal-soal HOTS, di mana soal-soal HOTS berdasarkan pada pengalaman teman-teman yang sudah lolos di P3K ataupun di SKB CPNS karena tipe soalnya itu sama teman-teman ya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini topiknya adalah berkaitan dengan P3K dosen dan informasi bimbel dan tryout. Nanti akan saya jelaskan gimana cara untuk beli tryoutnya ya, kemudian bagaimana cara untuk mengikuti bimbel. Jadi bimbel kita akan dibuka pelaksanaannya adalah pada tanggal Teman-teman bisa lihat di sini pendaftarannya dari tanggal 1 sampai 15 Maret. Kemudian pelaksanaannya adalah 16 sampai 22 dan teman-teman bakal mendapatkan 7 kali Zoom meeting ya. Kemudian satu kali mendapatkan full soal sekitar 145 soal berbasis CAT. Jadi nanti teman-teman tuh sudah bisa memanajemen waktu. Selain itu, kita juga memiliki pengajar yang kompeten yang sudah terbiasa ngajar bimbel soal dosen seleksi CPNS ataupun ASN itu, jadi teman-teman jangan khawatir, kita akan memberikan konsepnya terlebih dahulu, kemudian kita akan kaitkan dengan kontekstual soal-soal yang hot nantinya agar teman-teman terbiasa. Oke, jadi sangat murah teman-teman, ada diskon Ramadan ya. Jadi biasanya 300.000 tapi teman-teman cukup bayar 230.000 udah dapat paket tryout, mini tryout, kemudian teman-teman juga dapat bimbel melalui Zoom. Jadi itu sangat membantu banget dan banyak banget review-review juga yang udah ikut bimbel di cuitan dosen. Kalau teman-teman pengen tahu silahkan kunjungi di Instagram cuitan dosen. Atau teman-teman nanti saya arahkan untuk melihat di website cuitandosen.com. Oke, teman-teman. Nah, saya jelaskan dulu caranya kalau teman-teman ingin beli kelas. Yang pertama, teman-teman dapat mengunjungi di cuitandosen.com ini ya. Cuitandosen.com, kemudian di sini ada login atau daftar. Teman-teman harus daftar dulu kalau teman-teman belum memiliki akun. Setelah memiliki akun, kemudian teman-teman login. Nah, ketika login, di sini teman-teman nanti akan diarahkan untuk beli paket. Nah, silahkan untuk kalau teman-teman yang dosen, beli paket yang ini. Paket Bimbel P3K dosen Maret 2025. Di sini ada 23 paket, itu isinya mulai dari materi, mulai dari teman-teman juga bisa dapat rekamannya. Jadi kalau teman-teman telat, teman-teman bisa banget untuk nantinya melihat lagi rekamannya. Jadi silakan nanti teman-teman di sini beli paket, kemudian nanti diarahkan untuk pembayaran ya di sini. Jadi full pembayaran di sini. Jadi ini dapat video latihan mini tryout ya. Kemudian dapat juga yang full, soalnya full teman-teman ya, soalnya full. Jadi perhatikan dengan baik, silakan untuk bimbel ini. Kemudian jadwalnya nanti teman-teman bisa akses di Instagramnya Cuitan Dosen. Ya, atau teman-teman nanti bisa WA admin atau nanti saya berikan juga ya untuk teman-teman bisa melihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat reviewnya dari yang udah ikut bimbel, mulai dari ikut bimbel CPNS dosen ya. Kebetulan CPNS dosen tuh SKB-nya tuh sama ya, teknis gitu ya. Nih, luar biasa sangat bantu sekali. Ada teman-teman yang udah lolos. Kemudian setelah ikut bimbel cuitan dosen, materi yang disampaikan sesuai yang diharapkan gitu ya. Oke, kemudian semua segala apa yang disampaikan di bimbing ini diberikan menjadi ladang pahala ya. Oke, terima kasih. Kemudian ini
review-review ya. Mereka ikut fast track, kemudian ikut SKB dosen. Jadi teman-teman jangan khawatir, semua soal-soal juga sudah disesuaikan. Oke, jangan lupa daftar ya, ditunggu di kelasnya. Karena di sini ada 7 kali Zoom, saya yakin kalau teman-teman terbiasa dengan waktu, terbiasa dengan soal-soal yang susah, nanti pas ketemu tuh gampang banget. Ini udah banyak yang keterima ya. Mulai di Politeknik Negeri Bali, di UIN Alauddin Makassar, di Politeknik Negeri Samarinda, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita akan bahas khusus P3K. Gimana sih tes P3K ini? Apa saja kisi-kisi terbaru? Jadi yang pertama kita akan lihat dulu nih rentang waktunya. Teman-teman itu akan mengikuti seleksi kompetensi pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei. Jadi jadwalnya sekitar itu ya. Jadi masih punya waktu belajar banyak banget karena kita mulainya kan masih di pertengahan Maret ya. Jadi teman-teman punya waktu belajarnya tuh cukup panjang. Nah, silakan manfaatkan ini untuk belajar bareng karena sudah banyak yang lolos gitu ya teman-teman. Nah, kisi-kisi P3K dosen. Kita bahas yuk satu-satu. Yang pertama, untuk kisi-kisi P3K dosen ini kita berorientasi ke peraturan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia, di mana di sini ada kompetensi teknis. Jadi kalau kompetensi teknis itu berarti otomatis bahas seputar dosen ya, tugas dosen, kemudian bagaimana uh, nanti ada penalaran dan pemecahan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada etika dan tridharma perguruan tinggi. Nah, etika dan tridharma perguruan tinggi ini akan belajar soal tridharma. Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau teman-teman belum menguasai, pasti banyak juga yang udah sebelumnya jadi dosen atau harus jadi dosen kan kalau misalnya P3K. Tapi belum tentu bisa menjawab soal-soal ya. Jadi soal-soal ini memang agak susah gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kalau kita belajar, kita akan bisa maksimal. Nah, kemudian ada yang namanya kompetensi umum untuk dosen. Yang pertama adalah penalaran dan pemecahan masalah. Jadi mulai dari analytical thinking, creative, critical thinking, and strategic thinking. Jadi gimana caranya kita memprediksi suatu tabel, kemudian diagram, baca diagram. Karena kan kalau dosen itu based on research juga ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian, maka kita harus bisa baca data, kemudian gimana kita memvalidasi data dan lain-lain. Jadi sengaja soal ini dibuat untuk meningkatkan kemampuan dari dosen. Kemudian dimensi psikologi, nanti soalnya ada integritas. Kalau soal-soal yang kemarin itu di CPNS tuh ada falsifikasi, ada fabrikasi, ada etika dalam publikasi, etika dalam pengabdian, kemudian etika dalam pengajaran juga ada. Kemudian ada keterampilan interpersonal. Jadi bagaimana mengukur kemampuan berkomunikasi dosen gitu ya atau seseorang dengan orang lain. Tuh. Kemudian harus meningkatkan kepekaan sosial juga. Ada motivasi, ada belajar berkelanjutan, ada kemampuan sosial, dan ada perilaku kolaboratif. Jadi harus berkolaborasi. Jadi hampir mirip kayak TKP. Jadi di sini nanti ada poin 1 sampai 5. Jadi tidak ada benar yang atau salah. Kalau yang lain ini 5. Oke. Kemudian kalau jumlah soalnya berapa kita bahas di sini. Jadi kan ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kalau untuk di sini di formasi dosen ini kompetensi teknis itu nanti dan manajerial dan sosial kultural itu dikasih waktu 120 menit. Kemudian nanti ada soal wawancara. Cek di video saya sebelumnya yang saya sudah upload karena itu juga muncul di seleksi P3K dosen. Ya, teman-teman. Oke, soalnya hot-hot banget. Kemudian ada 120 dan ini teman-teman. Jadi 450 untuk seleksi kompetensi teknis karena ada 90 soal. Yang tadi kisi-kisinya itu 90. Kemudian manajerial dan kultural itu ada 180 karena kompetensi manajerial itu 25, kemudian sosial kultural itu 20. Kemudian wawancara itu ada 10 soal. Nah, kalau ini cuma opsi A sampai D.
Dan ini nilainya rentang 1 sampai 4. Kemudian yang wawancara itu juga cuma A sampai D dan rentangnya 1 sampai 4. Jadi ini dia teman-teman ya untuk tes kompetensi teknis dan juga manajerial, sosial, kultural, dan wawancara kalian bakal dapat semuanya ya. Semuanya. Jadi silahkan cek postingan saya juga yang di YouTube itu ada soal P3K dosen ya dan juga jadwal-jadwalnya lengkap untuk seleksi P3K atau bimbel P3K. Di sini ada opsi A sampai oh ya. Jadi etika dan tridharma tuh banyak macemnya, teman-teman. Dan ini banyak banget yang terjebak ketika menjawab di tahun 2024 kemarin ya. Untuk yang PNS karena kan soalnya sama ada juga etika dan tridharma perguruan tinggi. Nah, di sini kisi-kisinya mulai dari bagaimana pengajaran, penelitian, pengabdian, aturan akademik, prinsip pembelajaran, penggunaan IT, hasil pembelajaran, metodologi, pengetahuan umum penelitian, publikasi, diseminasi, pengabdian, kemudian kemitraan, kewirausahaan, desa mitra. Jadi ini saya adopsi di seleksi yang sebelumnya, di tahun sebelumnya, di mana sudah sangat terperinci setiap subtesnya. Jadi teman-teman jadi ada gambaran Tridharma perguruan tinggi itu bahas apa saja. Jadi banyak teman-teman ya, sangat tergantung soalnya mau yang mana. Nah, di cuitan dosen ini sangat beragam soalnya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar secara detail mulai dari nol ya. Nah, kita lanjut contoh soal terlebih dahulu, baru kita bahas yang berikutnya. Jadi soal-soalnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh program pelatihan keterampilan komunikasi terhadap peningkatan kepercayaan diri karyawan di sebuah perusahaan. Penelitian membagi 60 karyawan menjadi dua kelompok secara acak. Satu kelompok mengikuti pelatihan keterampilan komunikasi dan kelompok lainnya tidak. Setelah pelatihan selesai, peneliti mengukur tingkat kepercayaan diri pada dua kelompok tersebut dan membandingkan hasilnya untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam kasus ini adalah A. Deskriptif, eksperimental, historis, inferensial, atau kualitatif. Silakan teman-teman semuanya jawab. Oke, kita bahas ya satu-satu. Di sini adalah harus ada intervensi. Jadi dibagi dua kelas intervensi itu ya. Oke, karena ada intervensi, apakah mungkin nggak deskriptif? Nggak ya, karena dia deskriptif itu mengkaji suatu fenomena yang nggak dilihat dengan menggunakan suatu intervensi, enggak ya. Eksperimental, kita keep dulu. Historis, kita seperti penelitian sejarah gitu ya teman-teman. Kemudian inferensial itu seperti teknik dalam statistik ya. Jadi bukan metode ya. Kualitatif juga, kalau kualitatif non numeral ya. Jadi artinya tidak berbasis pada perhitungan seberapa pengaruh intervensi tersebut. Jadi yang benar adalah eksperimental. Nah, baik banget soal-soal kayak gini yang kalau teman-teman nggak paham konsepnya bakal terjebak. Tapi teman-teman jangan khawatir, di cuitan dosen itu akan memberikan konsep secara lebih detail sehingga bentuk soalnya kayak apapun teman-teman pasti akan bisa jawab. Oke, ini dia eksperimental adalah karena peneliti melakukan intervensi atau program pelatihan dan membandingkan hasil antara dua kelompok untuk melihat pengaruh perlakuan tersebut. Oke, saya minimize dulu. Seorang dosen bernama Samuel sedang mengerjakan penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran aktif terhadap hasil belajar siswa. Namun, ketika menganalisis data, Samuel menyadari bahwa hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan hipotesisnya dan hasil yang diinginkan. Untuk memastikan laporan penelitiannya terlihat bagus, Samuel mengubah nih sebagian data dengan cara meningkatkan nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa secara manipulatif. Ia memasukkan nilai yang sebenarnya tidak ada atau mengubah beberapa nilai yang rendah menjadi lebih tinggi agar hasil penelitian tampak sesuai dengan hipotesis. Kegiatan yang dilakukan oleh Samuel disebut dengan, nah teman-teman, kalaupun udah dosen, kadang kita itu
nggak ngeh istilah-istilah ini ya. Nah, supaya kita nggak kita harus refresh lagi, makanya di bimbel itu nanti teman-teman akan tahu nih, fabrikasi kayak apa, falsifikasi apa, plagiat apa, kepengarang yang tidak sah apa, dan juga pengajuan jamak. Ini tipe ya, harusnya jamak. Oke, fabrikasi. Fabrikasi masuk nggak ke sini? Ini adalah salah satu yang dilakukan dengan memanipulasi data. Tapi penelitiannya dilakukan nggak? Dilakukan. Nah, kalau penelitiannya nggak dilakukan, fabrikasi. Tapi kalau penelitiannya dilakukan, tapi dia memanipulasi, nah namanya adalah falsifikasi. Jadi jawabannya adalah B, bukan plagiat. Plagiat tuh kalau mengutip yang diparaphrasing atau secara keseluruhan itu baru plagiat. Kepengarang yang tidak sah, dia nggak ikut berkontribusi misalnya, tapi dia ada namanya, atau orang yang nggak berkontribusi ada namanya, nggak sah ya. Kemudian jamak. Jamak itu misalnya kita itu publish artikel yang sama di dua jurnal yang berbeda. Seharusnya kan kita tarik ya artikel yang nggak jadi terbit di salah satu. Itu teman-teman ya. Gampang bukan? Ya, tapi teman-teman harus ingat bahwa harus bisa menguasai berbagai jenis soal yang tipe soalnya tuh tadi cenderung study case yang real di dunia dosen. Jadi falsifikasi adalah tindakan mengubah atau memanipulasi data atau hasil penelitian agar sesuai dengan harapan atau hipotesis peneliti. Dalam kasus ini, Samuel mengubah data asli dengan cara meningkatkan nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa untuk mengubah laporan penelitian sesuai dengan hipotesisnya dan berubah menjadi contoh. Dan ini merupakan contoh dari falsifikasi. Lanjut soal berikutnya. Seorang dosen dengan jabatan lektor, oke kita tulis dulu ya. Lektor, mengajar 10 SKS. Dia membimbing 5 mahasiswa. Ia juga berhasil mempublikasikan artikel pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 sebagai penulis pertama, sekaligus sebagai korespondensi. Jadi penulis pertama plus korespondensi. Jadi dia menulis bersama rekannya sebagai penulis kedua. Maka angka kredit yang diperoleh oleh dosen tersebut adalah, nah ini kalau nggak ngerti BKD atau ini lebih ke POPA kayak teman-teman. Jadi untuk penilaian angka kredit PAK. Oke, kita lihat. Dia ngajar 10 SKS. Maka dia memperoleh nilai berapa? Dia ngajar 5 mahasiswa. Memperoleh nilai berapa? Dia nulis Sinta 3. Kita harus tahu dulu. Sinta 1 berapa poinnya? Sinta 2 berapa? Sinta 3 berapa? Dan itu nanti teman-teman pelajari semuanya di Bimbel. Kemudian kalau dia sebagai penulis pertama plus korespondensi itu nilainya beda dengan yang dia penulis pertama tapi bukan korespondensi. Kita lihat ini spesifik aja. Dia yang pertama 10 SKS pertama dengan satu angka kredit maka totalnya 10. Jadi nanti untuk eh, setelah 10 SKS itu hitungnya cuma 0,5 teman-teman ya. Kemudian membimbing tesis 5 mahasiswa dengan masing-masing 3 angka kredit. Ya, kalau membimbing itu sekali membimbing dia memperoleh 3 angka kredit. Ya, beda sama nguji. Dia harus baca bener-bener teman-teman. Terus Sinta 3, Sinta 3 tuh 20 poinnya. Karena dia sebagai penulis pertama plus korespondensi, dia dapat nilainya 60%. 60%. Sedangkan yang bukan korespondensi sisanya. Ya, oke. Kemudian selanjut menulis jurnal Sinta 3 itu kan 20 ya teman-teman. Kemudian ada 2 orang berarti dapat 60%. Kita gini kali 20 ya. Oke, ini dan ini hilang, ini dan ini hilang. 6 kali 2 12. Dia dapat 12 angka kredit. Kemudian kita lihat tadi 10 untuk ngajar, 15 untuk membimbing, 12 untuk dia mendapatkan karena dia sebagai penulis pertama plus korespondensi di Sinta 3. Jadi ini teman-teman penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama, maka penulis korespondensi dapat 40 misalnya.
Samuel dengan Renata dan Mandala misalnya ya. Nah, ini Renata itu korespondensi. Korespondensi penulis kedua. Ini Samuel penulis pertama ya, bukan korespondensi. Mandala adalah si Mandala ini tuh penulis ketiga berarti ya. Maka Samuel bisa dapat 40%, Renata 40%, dan Mandala dapatnya adalah 20%. Gitu ya, teman-teman. Caranya seperti itu. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut next. Nah, kemudian kita akan lihat teman-teman ya berkaitan dengan literasi bahasa Inggris. Di sini saya ke atas dulu. Nih, bahasa Inggris itu adalah tes argumentatif, pengumuman, dan teks berita. Teks argumentatif, pengumuman, dan berita. Ya, kurang lebih seperti ini juga. Nah, ini seperti pengumuman. Kita lihat. Jadi, spesifik sebenarnya topik-topiknya lebih sederhana dan gak terlalu susah ya, teman-teman ya. Jadi, tinggal gimana kitanya aja. Ini berkaitan dengan join our English camp, learn, play, and speak with confidence. Nah, di sini berkaitan dengan apakah are you ready to take your English skills to the next level? Nah, our English camp is a unique opportunity to immerse yourself in an English speaking environment, build confidence, and also enjoy a blend of learning and fun activities. Di sini dijelaskan mulai dari start date, end date, kemudian location, dan juga gimana cara registernya. Kemudian di sini ada pertanyaan, why it is important to register early for the camp. Nah, jadi soal-soalnya itu hot banget. Oh iya teman-teman pengen ngumumin juga kalau misalnya buku saya yang berkaitan dengan seleksi kompetensi teknis atau seleksi kompetensi bidang sudah ada teman-teman ya. Soon nanti saya akan publikasiin di YouTube dan juga di Instagram ya untuk bukunya. Jadi sempat kemarin itu sebenarnya udah di draft di tahun 2024 akhir, cuman karena sangat sibuk untuk ngisi bimbel di teman-teman yang untuk SKB CPNS, jadi baru terbit di tepatnya di kemarin ya teman-teman ya. Nanti pokoknya linknya akan saya share. Jangan lupa beli karena kalian bakal dapat 1 kali tryout free di CAT di sistem dan juga tryout yang ada di buku. Dan di situ konsep-konsepnya jelas banget. Terus gimana teknik untuk memilih jawaban dalam bahasa Inggris. Oke, jadi soalnya bukan cuma artikel ini ya. Jadi soalnya juga berkaitan dengan pengumuman, ini teks pengumuman. Kenapa kita harus register early for the camp? Nah, itu pertanyaannya seperti itu ya. Kita cari kenapa sih ini penting gitu ya? Pengumuman ini penting. Ini kan our English camp is unique and opportunity to immerse yourself in English speaking environment, build confidence, and enjoy a blend of learning and fun activities. Jadi nggak ada ya di sini informasinya bahwa kenapa kita harus daftar cepat gitu ya, atau biasanya kan ada diskon atau lain-lain ya. Kita lihat. Uh, jadi jangan sampai kita menjawab sesuatu yang nggak ada di teks ya. Perfect for learners of all levels, age 12 and up. Di sini ada start date and then kemudian location. Space are limited, so sign up now and take your English to the next level. Take your English. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa space are limited, so sign up now. It means register early. Nah, jadi nggak mungkin kan dia pakai yang sama persis di sini. Why it is important to sign up now gitu ya. Itu tuh gampang banget kan. Jadi sedikit diparaphrasing tapi maknanya sama. To receive a discount nggak mungkin ya. To get a better accommodation nggak disebutkan. To choose specific activities enggak ya. Because a space are limited. Iya, betul banget ya.
To meet famous celebrities. Nggak ada ya. Jadi yang benar itu adalah yang D. Jadi ini ya teks pengumumannya tuh seperti ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah. Oke. Kenapa kita harus daftar cepat? Karena kursinya terbatas. Oke, saya minimize ini. Jadi topik-topiknya about higher education. It means about education or research uh, atau articles ya. Nah, ini kita lihat di sini apa tujuan utama ya atau kayak main idea ini juga bisa ya, teman-teman. Kita lihat ini berkaitan dengan online course. Ya, online course over the promise of access regardless of where students live or what time they can participate. Nah, di sini kalau misalnya ditanya apa tujuan atau main idea, itu teman-teman gak usah baca semua ya. Biasanya kalau ada 3 paragraf ini, biasanya di awal-awal paragraf ini. Oke, kita lihat di sini. Berarti di sini about the potential of online course ya, teman-teman. Kemudian yang ini kita lihat, but also why student make the specific errors. The system. Then oke. Kita baca yang ketiga. Jadi kita cukup baca yang eh paragraf eh kalimat-kalimat awalnya nih teman-teman ya. Dan juga nanti di bimbel itu kalian langsung diajarkan sama salah satu tutor IELTS dan TOEFL juga kalau kalian sering lihat konten-kontennya Pak Yanto Tanjung. Nah itu nanti beliau akan mengajarkan karena beliau juga dosen bahasa Inggris yang lebih spesifik dan lebih ngelotok gitu ya untuk ngajarnya. Kita lihat di sini to argue that online course should replace traditional classrooms. Enggak ya, sebenarnya mengatakan lebih ke potensial ya, potensial kemudian educational opportunities. Jadi bukan replace atau mengganti ya. To discuss the current limitation and also potential of online education. Kita keep dulu of using artificial intelligence and online education. Nggak ada ya. To suggest that all students should take online course to improve their academic performance. Di sini tidak ada penjelasan secara spesifik gitu ya bahwa semua student tuh harus mengambil online course nggak ada ya. To explain why face-to-face classroom are better than online education. Enggak ya. Jadi sebenarnya lebih ke arah ini. Tantangannya, kemudian potensinya, kelebihannya gitu ya dari online education. Ya, jadi jawabannya ini ya. Jadi di sini saya online class. Di sini kan banyak penggunaan kata classrooms, kemudian online course gitu ya. Tapi di sini dirubah jadi online education gitu ya, teman-teman. Jadi banyak yang diparaphrasing. Ini keterangannya, teman-teman bisa lihat. Kemudian selanjutnya soal berikutnya, nah penalaran dan pemecahan masalah. Jadi penalaran dan pemecahan masalah itu bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, bisa berupa wacana, bisa berupa berita, bisa berupa teks panjang, dan juga banyak banget ya. Jadi itu adalah untuk menguji bahwa nanti dosen kalau jadi dosen ya memang dia harus punya pemahaman bahwa ini bisa memudahkan dia gitu ya untuk membaca data riset atau penelitian. Ada critical thinking itu kemampuan mengidentifikasi masalah, kemudian kemampuan menghubungkan satu informasi dengan informasi lain, kemudian creative thinking yaitu kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan, kemudian kemampuan memprediksikan ya suatu keadaan berdasarkan data yang ada, kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan. Jadi ini datanya ada, gimana cara kita memprediksi untuk masa depan. Kira-kira apa? Gitu. Karena kan sebenarnya kita lakukan riset juga kan ada datanya, kemudian kita prediksi apa dampak dari data ini. Terus apa intervensi riset kita gitu ya. Jadi sangat relevan ya. Pokoknya soal-soalnya. Nah, di sini
Berkaitan dengan pengguna internet 6 negara ASEAN meningkat dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data grafik di atas, jika tren peningkatan jumlah pengguna internet terus berlanjut dengan rata-rata peningkatan yang sama seperti tahun 2019 sampai 2022, maka prediksikan jumlah pengguna internet di ASEAN 6 pada tahun 2023. Oke, berarti ini otomatis dia katakan bahwa ini gimana kalau dia itu naiknya secara berkesinambungan gitu ya. Prediksikan berapa kira-kira jumlah pengguna internet di tahun 2023. Pertama harus tahu dulu tren kenaikan ataukah tren penurunan. Kemudian lihat, oh mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kemudian vertikal, horizontal itu diperhatikan semua ya teman-teman. Nah ini 360 ke 400 itu kan naiknya 40 kan. Kemudian ini naiknya 40 juga. Ini naiknya 20. Nah kita harus tahu nih rata-rata ini. 40 tambah 40 tambah 20 kemudian dibagi dengan 3 dong ya. Nah setelah itu didapatkan sekitar 33 jumlah pengguna. Maka 2023-nya ya tinggal ditambahkan aja dari jumlah 460 ini nih. Yang paling tinggi nih ditambah 33,33 karena itulah rata-rata yang ditanyakan tadi kan tren. Kalau tren kenaikannya sama dengan 2019 sampai 2020. Gampang ya, teman-teman. Lanjut pernyataan yang kurang tepat. Nah, di sini biasanya ada dalam teks. Teman-teman tadi baca kalau misalnya sudah jangan sangat jelas jawabannya tuh D gitu ya. Karena di 2021 ini kan pertanyaan yang kurang tepat ya. Yang kurang tepat itu di 2021 tuh sebenarnya bukan 20 juta. Nih, coba lihat 2021 itu 40 juta 10%. Salah ya. Oke, jadi jawabannya D. Harus konsen ya. Jadi pertanyaan tuh apakah pernyataan yang tidak tepat atau kurang tepat atau misalnya pernyataan yang tepat gitu. Itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah dimensi psikologi, ada kisi-kisinya integritas akademik, keterampilan interpersonal, motivasi berprestasi, belajar berkelanjutan, kemampuan sosial, dan perilaku kolaboratif. Jadi sekitar 6 yang ada sekitar 20 soal. Nah, tapi untuk P3K ini 90 soal ya. P3K tuh yang teknis 90 soal. Jadi yang ini yang psikologinya itu sekitar 30 ya. 30. Normalnya kan harusnya 20. Oke, Anda adalah seorang anggota panitia seleksi proyek pengadaan barang dan jasa di institusi tempat Anda bekerja. Suatu hari, seorang kolega yang juga teman Anda menghubungi Anda dan meminta bantuan agar perusahaannya memenangkan tender. Dia mengaku bahwa perusahaannya membutuhkan proyek ini untuk mempertahankan usahanya, dan jika kalah, mereka mungkin akan mengalami kesulitan finansial. Namun, setelah meninjau dokumen penawaran dari berbagai peserta tender, Anda menemukan bahwa perusahaan teman Anda memiliki beberapa kekurangan dalam proposalnya dibandingkan dengan pesaing lainnya. Sementara itu, pimpinan institusi sudah memberikan sinyal bahwa teman Anda berpotensi mendapatkan proyek ini karena adanya kedekatan dengan beberapa pejabat di dalam institusi. Dalam situasi ini Anda akan A. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk memperbaiki dokumen tendernya agar lebih kompetitif, tetapi tetap harus bersaing secara fair dengan peserta lain tanpa ada perlakuan khusus. Bagus juga ya, teman-teman. Kita lihat yang B. Sebagai anggota panitia seleksi, saya harus menilai semua peserta secara objektif dan adil tanpa memihak dan mempertimbangkan hubungan pribadi dengan teman saya. Hmm, bagus juga sih ya. Saya akan tetap menjalankan proses seleksi sesuai aturan yang berlaku dan menolak intervensi dalam bentuk apapun yang dapat mencederai kredibilitas panitia seleksi. Nah, jadi, saya akan secara tegas menolak permintaan teman saya karena melanggar prinsip transparansi dan profesionalisme dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bagus juga. Oke, kemudian saya akan membantu teman saya memenangkan tender dengan cara memotong proposalnya di
memastikan proposalnya diterima karena saya tidak ingin mengecewakannya dan merasa tidak enak jika mengalami kesulitan finansial. Jadi, jawabannya apa nih teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Jadi lebih semangat semuanya. Tulis di kolom komentar, nanti saya akan bahas atau saya akan tulis di kolom komentar. Oke, sekali lagi jangan lupa ikut bimbel kita. Kita tunggu ya teman-teman semuanya. Jadi biasanya ada grupnya juga. Jadi di situ teman-teman bisa share, bisa sharing gitu ya. Dan juga kesempatan untuk ikut P3K itu kan tidak semua orang. Dan kita juga nggak tahu apakah tahun depan masih ada atau tidak gitu ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman benar-benar mengikuti seleksi ini dengan maksimal untuk mendapatkan skor yang tinggi gitu ya. Menjadi kepuasan tersendiri ketika teman-teman bisa mendapatkan skor yang tinggi. Jadi jangan lupa join, ditunggu teman-teman. Untuk info lebih lanjut kunjungi di Instagram Citon Dosen atau teman-teman bisa lihat postingan di YouTube saya itu juga ada postingannya udah ada flyernya lengkap. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa juga di Bimbel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.